Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu penyakit terbesar dalam kehidupan manusia adalah kezaliman. Bahkan Al-Qur'an menggambarkan tabiat dasar manusia dengan ungkapan yang sangat tegas. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Artinya bila jiwa tidak dikontrol oleh iman dan takwa, maka kecenderungannya adalah berbuat zalim, baik kepada Allah, kepada diri sendiri maupun kepada sesama manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Muhammad Al-Baqir, salam untuknya, beliau menjelaskan bahwa kezaliman itu ada 3 macam. Pertama, kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu syirik, kufur, dan nifak. Allah menegaskan sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Selama seseorang tidak bertaubat dari syirik, maka pintu ampunan tidak akan terbuka baginya. Ini menunjukkan bahwa hak Allah dalam tauhid adalah hak paling agung yang tidak boleh dilanggar. Kedua, kezaliman yang masih bisa diampuni oleh Allah, yaitu kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri dalam hubungannya dengan Allah. Misalnya, terjatuh dalam maksiat pribadi yang tidak merugikan orang lain. Selama ada penyesalan yang tulus, taubat yang jujur, dan tekad untuk tidak mengulanginya, maka Allah Maha Pengampun. Satu sujud dengan hati yang hancur di hadapannya dapat menghapus dosa-dosa ini. Ketiga, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu kezaliman antar sesama manusia, hak-hak hamba. Inilah yang paling berbahaya, entah itu hutang yang tidak dibayar, harta yang diambil secara zalim, kehormatan yang dijatuhkan, atau penghidupan orang lain yang dirusak. Imam Al-Baqir alaihissalam menegaskan bahwa taubat dari dosa semacam ini tidak sah sebelum hak orang lain dikembalikan. Bahkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi memperingatkan bahwa orang yang merampas harta seorang mukmin tanpa hak akan hidup dalam keadaan dimurkai Allah, dan amal-amal baiknya tidak diterima sampai ia mengembalikan hak tersebut. Asyik masalah kezaliman bukan hanya soal dosa, tetapi soal diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Salat, sedekah, dan kebaikan tidak akan naik ke langit jika masih ada hak manusia yang kita telah abaikan. Karena Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa, dan takwa tidak mungkin bersatu dengan kezaliman. Maka marilah kita menutup pintu kezaliman, luruskan tauhid kita, bertaubat dari dosa pribadi kita, dan yang terpenting, bersihkan tanggungan kita kepada sesama manusia. Karena keselamatan di akhirat bukan hanya soal banyaknya ibadah, tetapi juga tentang bersihnya hak orang lain dari diri kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.